Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa baru di Puncak yang luas banget untuk kapasitas 40 orang, fasilitas lengkap, dan ada perkebunannya juga loh. Terus lagi ada promo diskon 2 juta gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau menginap di villa yang baru banget opening di Puncak, yaitu The Aisyah Villa 2 yang berlokasi di Jalan Cidokom Sawah Lega nomor 19, Kopo, Cisarua, Bogor. FYI, sebelumnya aku juga udah pernah loh review The Aisyah Villa 1 yang lokasinya ternyata bersebelahan gengs. Cuma selisih satu villa aja, jadi masih di area yang sama ya. Dan happy banget, sekarang tuh mereka punya villa baru yang openingnya baru aja kemarin di tanggal 20 Juli 2025 gengs. Wah, masih fresh banget kan? Jadi pas video ini tayang tuh bener-bener baru banget opening gengs. Bahkan sebelum opening aja ternyata udah banyak tanggal yang sold terbooking loh. Penasaran banget kan sama villanya? Makanya tontonin video ini sampai habis dan jangan di skip ya gengs. Untuk menuju ke The Aisyah Villa 2, kita bisa menggunakan Google Maps. Dan nanti ketiknya itu adalah TAF2 yang merupakan singkatan dari The Aisyah Villa 2. Namun kalau dari arahan Google Maps itu, nanti kita akan diarahkan via Jalan Lembah Nyiur ya. Sedangkan di video ini, aku mau tunjukin via jalan alternatif yang jalannya tuh lebih bagus dan nyaman deh, yaitu lewat Jalan Pasir Muncang. Dan kalau kalian mau menghindari jalur ganjil genap di long weekend, tenang aja, nanti juga kita bisa lewat Ciawi masuk ke Jalan Pertanian. Terus tembusannya itu juga di jalur alternatif ini ya gengs. Nah, patokannya adalah nanti setelah melewati JSI kan akan ketemu jalan tanjakan ini ya. Siap-siap kita akan ambil jalan lurus masuk ke Jalan Lembah Nendet ini. Jadi jangan belok kanan yang ke arah Cigua ya gengs. Nah, kalau udah masuk Jalan Lembah Nendet ini, baru deh kita bisa pakai Google Maps yang ke arah TAF2. Sehingga rutenya akan disesuaikan dengan jalan alternatif ini. By the way, aku bakal jelasin dulu plus minus akses jalannya via Jalan Lembah Nyiur dan jalan alternatif ini ya. Jadi kalau kalian lewat Jalan Lembah Nyiur itu bisa dibilang merupakan jalan utama. Karena kita akan lewat Jalan Raya Puncak dan dapat dilalui juga oleh bus medium gengs. Namun nanti pas mendekati villanya akan ada jalan yang kurang bagus, dimana kondisi jalannya itu kayak bolong-bolong yang cukup besar. Dan bisa kalian cek juga akses jalan lebih lengkapnya di video The Aisyah Villa 1 ini ya. Sedangkan untuk jalan alternatif yang sekarang aku lewatin ini, akses jalannya tuh bagus, udah aspal semua dan gak ada jalan yang rusak. Hanya saja jalan ini tuh sedikit lebih kecil dan hanya muat untuk mobil dan maksimal F atau high S aja. Jadi poinnya sih kalau kalian mau pakai bus medium silakan lewat Jalan Lembah Nyiur. Sedangkan kalau kalian cuma pakai mobil atau elf, aku saranin mending lewat jalan alternatif ini ya. Jadi kalian bisa bebas mau pilih lewat jalan mana sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Oke, lanjut. Nanti kita akan ketemu sama villa warna ungu yang eye-catching banget ini. Terus ambil belok kiri. Habis itu kita tinggal ikutin aja jalannya sesuai dengan arahan Google Maps. Terus nanti pas ketemu sama 2 cabang jalan ini, kita ambil belok kiri ke The Aisyah Villa 2. Sedangkan kalau belok kanan itu adalah jalan ke The Aisyah Villa 1 ya gengs. Cuma selisih satu villa aja kok. Dan gak jauh setelahnya, akhirnya kita sampai juga nih gengs di The Aisyah Villa 2. Dan udah ada pelang nama villanya juga ya. Wah, begitu pintu pagar kebuka, langsung terlihat area villanya yang luas banget ya gengs. Masya Allah. Oke deh, kalau gitu langsung aja aku mau menuju ke area parkir yang berada di paling belakang. Area parkir di sini tentunya luas ya, dengan kapasitas bisa untuk 2 bus medium dan 5 buah mobil. Wah, lega banget kan gengs? The Aisyah Villa 2 berdiri di lahan seluas 3.000 meter, ditambah dengan area perkebunannya seluas 7.000 meter. Jadi total lahannya tuh sekitar 1 hektar gengs. Masya Allah, luas banget ya. Villa ini didominasi oleh area outdoor yang asri, jadinya enak banget deh buat staycation ramean bareng sama keluarga ataupun teman-teman. Nah, untuk fasilitasnya juga lengkap banget. Terdapat halaman badminton yang udah dilengkapi dengan raket dan kok.
Jadi nanti kita tinggal main aja ya gengs. Wah seru banget kan? Jarang-jarang loh ada villa yang bisa menyediakan lapangan badminton seperti ini. Jadi sambil staycation kita tetap bisa olahraga juga ya gengs. Terus di sini juga disediakan gazebo, bisa untuk duduk santai sambil menikmati suasana luar dan udara yang asri. Lalu masih di area yang sama, terdapat fasilitas yang nggak boleh ketinggalan, yaitu private pool. Kolam berenang ini bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa dengan kedalaman mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Namun karena kedalamannya tuh mulai dari 1 meter, menurut aku sih buat kalian yang bawa anak-anak lebih baik bawa pelampung sendiri ya gengs. Apalagi kan gak ada dinding pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, sehingga butuh pengawasan orang tua bagi anak-anak yang berenang. Tapi tenang aja, kedepannya bakal dibikin tali pembatas kok gengs, antara kolam anak dan kolam dewasa. Nah, buat kalian yang nggak mau berenang tapi tetap pengen nikmatin suasana yang segar di sekitaran kolam berenang, tenang aja gengs. Di sini juga disediakan area duduk santai yang udah dilengkapi dengan atap payung, sehingga tetap adem ya. Dan gak cuma itu aja, dari halaman depan ini juga terhubung ke halaman belakang yang masih luas banget gengs. Pokoknya staycation di sini tuh berasa healing deh, karena suasananya tenang dan dikelilingi dengan pepohonan yang asri. The Aisyah Villa 2 memiliki kapasitas untuk 40 orang dengan 6 kamar tidur, free 5 extra bed, 5 kamar mandi, wifi, karaoke, biliar, playground, private pool, lapangan olahraga, dan perkebunan yang luas. Wah, lengkap banget ya gengs. Tapi sebelum masuk ke dalam villanya, aku mau tunjukin dulu fasilitas yang ada di area semi outdoor yang pastinya bikin makin betah nginep di sini. Terutama buat bapak-bapak nih. Apalagi kalau bukan fasilitas biliar. Wah, rasanya kurang lengkap ya kalau staycation tanpa ada biliar. Makanya villa ini menyediakan berbagai fasilitas menarik biar staycation kita tuh makin berkesan gengs. Apalagi biliarnya juga ditaruh di area terbuka seperti ini, sehingga lebih adem dan lebih leluasa juga ya pada saat bermain biliar. Wah, dijamin bapak-bapak bakal happy deh. Oke deh, sekarang langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. The Aisyah Villa 2 terdiri dari 2 lantai dengan mengusung tema ala Bali gitu gengs. Makanya di bagian depan villanya tuh kental banget ya sama suasana khas Bali. Lalu terdapat area teras lengkap dengan kursi unik berbentuk ranting pohon. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam villanya. Di bagian depan terdapat area foyer, lalu baru deh ketemu sama ruangan lainnya. By the way, untuk di lantai 1 ini terdapat 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, living room, dining room, dan dapur. Area foyernya cukup luas, jadi ini tuh semacam ruangan transisi gitu ya, sebelum ke ruangan utama. Di sini juga terdapat 1 buah kamar mandi sharing yang ukurannya tuh luas dan lengkap. Terdapat area wastafel, shower room, dan toilet. Namun di sini nggak disediain handuk maupun toiletries ya gengs, jadi kita mesti bawa sendiri. Sedangkan untuk water heater, tenang aja, kedepannya bakal dipasang kok. Next, kita move ke ruangan utama, yaitu ada living room yang luas dan menyatu dengan area dining room dan pantry. Jadi ini merupakan tempat berkumpul utamanya ya gengs. Vibes-nya tuh bener-bener homey deh, jadinya berasa kayak di rumah sendiri. Dan yang paling penting adalah kebersihan dan kenyamanan ya, karena itu adalah hal yang paling aku rasain pas nginep di sini. Terdapat area dining room yang minimalis dengan kapasitas duduk untuk 4 orang. Tapi tenang aja, di sini juga disediakan banyak kursi tambahan kok untuk makan. Selain itu, kita juga bisa loh pesan catering biar nggak usah repot-repot masak lagi ya gengs, sehingga bisa lebih puas menikmati staycation di sini. Untuk harga paket cateringnya mulai dari 90.000 per pax, udah dapat 2 kali makan dan 1 kali coffee break. Dan alhamdulillah rasanya juga enak, jadi menurut aku ini recommended ya. Nah, untuk info lebih lengkapnya nanti kalian bisa chat aja ke admin villanya gengs. Area dining room tadi bersebelahan juga dengan pantry. Nah, area pantry ini bisa dibilang semacam dapur bersih gitulah. Namun kita nggak bisa masak di sini ya, karena untuk area masak tetap ada di dapur gengs. Sedangkan kalau di sini ya paling buat yang simpel-simpel aja, kayak masak nasi, plating, dan disediakan juga dispenser. Lalu di kabinet bawah merupakan tempat penyimpanan berbagai peralatan makan, mulai dari gelas, mangkok, piring, hingga blender.
Di depan pantry terdapat sofa bed dan lemari terbuka yang diisi dengan peralatan badminton dan permainan congklak. Wah, nostalgia banget ya. Lalu kita melipir ke ruangan di samping pantry, di mana ini adalah dapurnya, gengs. Areanya tuh luas dan ada kulkas besar serta berbagai peralatan masak. Jadi dibuat terpisah ya antara dapur bersih dan dapur kotor. Selain itu terdapat alat barbecue yang masih baru, namun di sini tidak termasuk arang ya. Dari area dapur ini juga terdapat pintu yang terkoneksi dengan area halaman belakang. Jadi kalau lagi masak bisa dibuka juga ya pintunya biar nggak sumpek, gengs. Masih di area dapur, ternyata di paling pojok terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi sharing. Kita ke kamar mandinya dulu ya. Untuk di kamar mandi ini menggunakan toilet congkok dan belum ada water heater. Lalu di sebelahnya merupakan kamar tidur pertama, di mana hanya diisi dengan satu buah double bed, bisa untuk 2 orang, lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. Selain itu, dari dapur ini juga terdapat pintu samping yang terhubung dengan area biliar, gengs. Jadi satu ruangan saling terkoneksi dengan ruangan lainnya ya. Next, kita balik lagi ke area depan. Sekarang aku mau tunjukin living room yang cozy dan luas, gengs. Jadi ini tuh posisinya bersebelahan dengan ruang makan ya. Terdapat sofa dan karpet di bawahnya, jadi bisa duduk lesehan juga. Lalu di depannya terdapat wifi, smart TV, dan karaoke set, sehingga kita bisa seru-seruan karaokean sepuasnya deh, gengs. Apalagi area villanya ini kan luas banget ya. Jadi karaokean pun gak akan mengganggu villa-villa di sebelahnya. Nah, dari area tengah ini terdapat pintu juga yang terhubung ke teras belakang. Area terasnya tuh memanjang dan udah dilengkapi dengan kursi plus meja. Jadi kalau kalian mau nongkrong di luar, bisa duduk-duduk santai di sini ya. Atau bisa juga digunakan sebagai smoking area. Lanjut, kita masuk lagi ke dalam karena masih ada area living room lainnya yang lebih luas, gengs. Dimana ini tuh konsepnya kayak split level gitu ya. Jadi kalau kalian butuh space yang lebih besar, bisa banget deh ngumpulnya tuh di sini. Plafonnya juga lebih tinggi sehingga bikin ruangan ini terlihat lebih lapang ya. Disediakan 4 buah sofa yang empuk dan nyaman serta 1 meja di tengahnya. Di area ini terdapat kamar tidur kedua yang kamarnya tuh cukup besar dan bisa menampung kapasitas yang banyak, yaitu sekitar 4 sampai 6 orang. Plafonnya juga sama-sama tinggi, jadi enak deh. Sirkulasi udara dan cahayanya tuh bagus banget, gengs. Terdapat 2 buah double bed lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. Terus di sini juga kan udah free 5 buah extra bed ya, tapi ada di atas. Nanti aku tunjukin deh. Sedangkan untuk tambahan bantal dan selimutnya tuh ada di sini. Jadi nanti bebas ya, extra bednya bisa kita pakai dimanapun. Selain itu, di sini juga disediakan sofa dan meja. By the way, dari living room bawah ini juga terdapat pintu yang terhubung ke teras belakang. Jujur di sini banyak banget, gengs, pintunya, bisa tembus kemana aja. Terus kalau kita lanjut lagi nih sampai ke teras samping, disediakan juga mini playground untuk anak-anak. Wah, villanya lengkap banget ya. Fasilitasnya tuh bisa dinikmati oleh semua kalangan, gengs. Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Mantep banget deh. Oke, gengs, tadi aku udah explore semua area di lantai bawah. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai atas. Lantai 2 ini diisi dengan 2 kamar tidur, 2 private bathroom, mini living room, dan balkon. Nah, berbeda dengan lantai bawah yang temanya tuh lebih klasik. Kalau di lantai atas ini temanya full kayu, gengs. Sehingga vibes-nya lebih warm atau hangat ya. Lalu di depan mini living room terdapat balkon. Jadi di lantai atas ini tuh ada 2 balkon, yaitu balkon depan dan balkon belakang. Kalau ini adalah balkon depan yang menghadap ke halaman depan villa dengan view pepohonan hijau yang asri banget. Di lantai atas ini terdapat 2 kamar tidur dan langsung aja aku tunjukin kamar tidur ketiga yang ada di sebelah kanan ini, gengs. Area kamarnya tuh luas dan masing-masing kamar di lantai atas ini udah ada kamar mandi dalamnya loh. Jadinya lebih nyaman ya. Dan serunya lagi, terdapat connecting door dari kamar ketiga ke kamar keempat. Wah, enak banget kan? Untuk kamar tidur ketiga ini diisi dengan 2 buah double bed, bisa untuk kapasitas 4 sampai 6 orang. Cuma kasurnya ini beda tipe ya.
Ada yang versi pakai divan, jadinya tuh lebih tinggi, dan satunya lagi versi kasur lesehan, gengs. Di samping tempat tidur disediakan meja rias dan lampu tidur, sedangkan di depan tempat tidur terdapat TV dan cermin. Untuk private bathroom berada di area pojok, dan langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Berbeda dengan kamar mandi di lantai bawah, kalau kamar mandi di lantai atas ini menggunakan bathtub, gengs. Terus areanya juga sama-sama luas. By the way, karena di sini ada connecting door, jadi aku masuk ke kamar tidur keempatnya dari sini aja ya, gengs. Tapi tenang aja, kita juga bisa masuk kok dari pintu depannya. Untuk kamar keempat ini bahkan disediakan tempat tidur yang lebih banyak lagi, yaitu ada 3 buah double bed, gengs. Dengan kapasitas kamar yang paling banyak, yaitu bisa untuk 6-8 orang ya. Terus juga ada 1 kasur lipat ukuran single. Wah, kamar ini bener-bener ditujuin untuk rame-rame ya. Jadi buat yang penakut, tenang aja, di sini tidurnya buat ramean kok, gengs. Lalu di area pojok terdapat ruangan yang diisi dengan lemari dan ada free extra bed sebanyak 5 buah. Yang kasurnya pun mix, ada yang single bed dan double bed, sehingga kapasitasnya pun bisa lebih banyak lagi. Terus melipir ke sebelah kanan ada area private bathroom, di mana areanya juga luas dan sama-sama dilengkapi dengan bathtub. Jadi kita bisa berendam ya, gengs, kalau di kamar mandi atas ini. Enak banget deh, badan jadi lebih rileks. By the way, dari kamar keempat ini ternyata ada balkonnya juga loh. Ini merupakan balkon belakang yang areanya tuh lebih luas daripada balkon depan. Dan udah dilengkapi juga dengan kursi dan meja untuk duduk santai sambil menikmati view perkebunan luas, yaitu Ayesha Farm dari belakang villa. Nah, di sini kita main ke perkebunannya ya, gengs. So, jangan di-skip videonya. Untuk kamar kelima dan keenam berada di pavilion luar ini ya, gengs. Yang kondisinya pas aku datang tuh lagi direnov. Plus ada 1 kamar mandi lagi. Jadi totalnya ada 6 kamar tidur dan 5 kamar mandi. Sedangkan di bagian belakangnya ini sedang dibangun rumah untuk penjaga villa. Lokasi Ayesha Farm ada di halaman belakang, dan ini aku ditemenin sama Pak Ade yang merupakan penjaga di Ayesha Villa untuk keliling area perkebunannya. FYI, kebun ini berdiri di lahan seluas 7.000 meter loh, gengs. Masya Allah, luas banget ya. Bahkan 2 kali lipat lebih luas dari area villanya. Di sini banyak ditanam berbagai macam sayuran dan buah seperti pohon pisang, singkong, terong, kacang tanah, dan masih banyak lagi. Terong ungu yang panjang. Oh iya, yang mana? Nah ini. Oh ini. Kok ini? Ini papaya. Oh. Di sini juga disediakan gazebo yang ukurannya besar dan bisa buat taruh hasil panen juga. Cuma berhubung ini masih baru banget kan villanya, jadi maaf banget kalau di video ini area gazebonya tuh kelihatan agak kotor, gengs. Karena emang aku kan datangnya tuh sebelum opening villanya ya. Jadi wajar aja sih kalau masih bebenah. Nah, kalau kebun ini lagi panen, nanti hasil panennya itu bisa kita beli juga loh. Wah, asyik banget kan? Bisa staycation sambil belanja kebutuhan dapur langsung dari kebunnya. Kayak aku sekarang nih, gengs, pulang-pulang bawa hasil panen. Yaitu ada pisang, singkong, dan daun singkong. Dimana lagi coba kita bisa dapat experience seru kayak gini? Gak banyak loh villa-villa yang bisa provide fasilitas seperti ini. So, aku rekomendasiin banget kalian untuk cobain juga nginep di The Ayesha Villa 2 ya. Seperti ini suasana malam hari dari The Ayesha Villa 2. Suhu udara di malam harinya tentunya makin dingin ya. Kemarin itu sekitar 20-19 derajat Celcius, gengs. Dan serunya lagi, kita juga bisa loh bikin acara api unggun di area outdoor ini. Wah, asyik banget kan? Sebelum masuk ke dalam villa, sekarang aku mau tunjukin dulu suasana di area biliarnya. Wah, kalau di sini sih pencahayaannya tuh bagus banget ya. Lampunya terang dan dipasang juga lampu hias di bagian sisi plafon. Sehingga membuat suasana malam di sini makin estetik dan pastinya bikin nyaman juga ketika kita main biliar. Jadi malam hari pun kita tetap bisa seru-seruan main biliar di sini ya, gengs. Oke, tadi aku udah explore suasana malam dari area outdoor. Sekarang kita masuk yuk ke dalam villanya. Berbeda dengan area luar yang suasananya tuh lebih temaram,
Kalau di dalam bangunan villanya justru terang banget ya gengs, terutama di lantai bawah ini. Jadinya tuh nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali deh. Karena emang di sini banyak dipasang lampu, terutama di area living roomnya. Jadi ngumpul bareng sambil seru-seruan karaoke kayak gini tuh nyaman banget ya. Terus kalau kalian mengumpul di living room bawah juga tetap nyaman karena pencahayaannya pun sama-sama terang. Lalu untuk di area kamar tidurnya juga tenang aja, di sini pun pencahayaannya terang ya. Pokoknya semua pencahayaan di lantai bawahnya tuh aman banget kok gengs. Nah, karena aku pesan catering, jadi makan malamnya tuh udah disiapin dari pihak villanya. Menunya juga enak banget, ada ayam bumbu gitu, terus bakwan, tumis kangkung, dan buah semangka. Masya Allah, kalau gitu aku makan malam dulu ya gengs. Buat kalian yang gak pesen catering, tenang aja, malam-malam pun kita tetap bisa masak dengan nyaman kok. Karena pencahayaan di area dapurnya juga terang. Next, aku juga mau tunjukin suasana malam dari lantai atas nih. Biar kalian gak penasaran seperti apa sih suasana malamnya. Nah, karena di lantai atas ini full kayu, jadinya berasa banget deh. Hawanya tuh lebih hangat dibandingin sama di lantai bawah, gengs. Jadi buat kalian yang gak kuat dingin, aku saranin tidurnya di lantai atas aja ya. Terus berbeda dengan kamar-kamar di lantai bawah yang menggunakan lampu warna putih, kalau di kamar lantai atas ini mostly menggunakan lampu warna kuning. Sehingga vibes-nya tuh lebih warm atau hangat di tengah udara malam yang dingin. Jadi menyesuaikan juga ya dengan suasana kayu yang ada di lantai atas, sehingga pencahayaannya tuh lebih menyatu. Good morning, seperti ini suasana pagi hari dari balkon depan The Aisyah Villa 2. Masya Allah, sejuk banget deh, bebas polusi dan seger banget ke paru-paru gengs. Nah, kalau dari balkon belakang akan terlihat view sunrise yang muncul perlahan dari belakang pegunungan. Wah, indah dan syahdu banget ya. Pagi harinya sekitar jam 7, sarapannya udah ready nih gengs. Kali ini menunya ada nasi goreng lengkap dengan telur dan kerupuk. Nah, abis ini jangan kemana-mana ya, karena aku bakal bahas info harga dan promo di The Aisyah Villa 2. Saat ini lagi ada promo opening, yaitu diskon 2 juta selama 3 bulan gengs. Mulai dari Juli sampai September 2025. So, buruan booking dari sekarang ya, sebelum tanggalnya sold out. Dan ini dia harga normalnya. Untuk kontak dan reservasi, bisa chat ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang The Aisyah Villa 2. Sebuah villa baru di puncak yang super luas, kapasitas besar, dan fasilitasnya lengkap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!